TikTok telah mengubah cara kita mengonsumsi konten. Video singkat berdurasi 15-60 detik kini bisa menyita perhatian kita selama berjam-jam. Aplikasi ini digunakan oleh lebih dari 1 miliar pengguna aktif per bulan secara global. Dan di Indonesia sendiri, TikTok menjadi salah satu aplikasi dengan pertumbuhan tercepat. Tapi kenapa TikTok bisa membuat kita terus-menerus menonton tanpa sadar waktu sudah habis berjam-jam? Jawabannya terletak pada kombinasi algoritma canggih, psikologi perilaku manusia, dan desain aplikasi yang memang dibuat untuk adiktif. Algoritma FYP dan mekanisme dopamine loop. Apa kira-kira singkatan dari FYP? FYP adalah For You Page, halaman beranda utama TikTok yang menampilkan video-video pilihan. Bukan dari akun yang kita ikuti, tapi dari algoritma yang menyesuaikan dengan preferensi kita. FYP inilah yang membuat TikTok berbeda dari media sosial lain. Algoritma belajar dari setiap swipe, setiap kali kamu menonton video. Dan pertanyaannya adalah, berapa lama kamu menontonnya? Apakah kamu menekan like? Atau apakah kamu berkomentar atau membagikannya? Dan apakah kamu melewatkannya dengan cepat? Semua perilaku ini direkam dan dianalisis oleh algoritma machine learning. Seiring waktu, TikTok semakin mengenalmu dan menyajikan konten yang sangat cocok dengan minatmu, bahkan sebelum kamu sadar menyukainya. Dopamin dan hadiah acak atau variable reward. TikTok menciptakan apa yang disebut sebagai dopamine loop. Dopamin adalah neurotransmitter di otak yang terkait dengan motivasi dan kesenangan. Setiap kali kita melihat sesuatu yang menyenangkan atau baru, otak akan melepaskan dopamin dan memberi kita rasa puas. TikTok memanfaatkan prinsip variable reward atau hadiah yang tidak dapat diprediksi. Ini seperti mesin judi. Kamu tidak tahu apakah video berikutnya akan sangat lucu, sangat menarik, atau sangat membosankan. Ketidakpastian inilah yang membuat kamu terus swipe demi swipe. Dan ini juga diteliti oleh studi oleh American Journal of Psychiatry, menunjukkan bahwa sistem hadiah acak seperti slot machine sangat efektif dalam membentuk kebiasaan adiktif. TikTok bekerja dengan prinsip yang sama, infinity scroll atau tanpa henti dan tanpa hambatan. Teknik desain adiktif ini akan membuat kita scroll yang tak berujung, memberikan notifikasi, dan memberikan musik yang sesuai selera kita. Salah satu fitur kunci TikTok adalah infinity scroll. Tidak ada akhir dari konten. Kamu tidak perlu menekan tombol untuk melihat video selanjutnya. Konten berikutnya otomatis akan muncul saat kamu swipe ke atas. Referensi ini didesain oleh teori persuasif teknologi oleh B.J. Fogg dari Stanford. Sistem ini memudahkan pengguna tetap berada dalam aplikasi karena tidak ada titik berhenti alami. Ini sungguh sangat mengerikan. Dan ada satu lagi, yaitu adalah notifikasi dan FOMO. Jika kalian tahu FOMO, ya itulah, nanti kita akan bahas. TikTok juga mengirimkan notifikasi secara personal. Seperti contohnya, temanmu baru saja mengunggah video, atau ada challenge baru yang viral, dan akun favoritmu live sekarang. Mungkin secara sekilas ini tampak biasa, tapi kalau kita memahami soal dalam, ini sungguh sangat mengerikan. Ketika mendapatkan notifikasi ini, kita akan langsung membuka aplikasi TikTok. Dan ini adalah yang memicu FOMO atau yang bisa kita sebut dengan fear of missing out. Rasa akan takut ketinggalan informasi atau tren. Notifikasi ini secara psikologis mengganggu fokus dan mendorong kita membuka aplikasi secara impulsif. Musik pendek dan editing dinamis. Musik dalam TikTok dirancang untuk mudah diingat, sering diulang, dan menjadi tren. Kombinasi lagu catchy atau potongan visual cepat dan efek transisi dramatis membanjiri otak dengan rangsangan visual dan auditori yang memperkuat dopamine loop. Ini juga dilakukan oleh studi penelitian dari Journal of Consumer Psychology yang
menyebutkan bahwa konten dengan ritme cepat dan efek visual tinggi akan meningkatkan keterlibatan emosi dan retensi. Dan tentunya ini akan berakibat efek masuk ke otak yang akan terjadi di anak muda. Otak masih remaja harus berkembang. Anak remaja otaknya masih belum sempurna. Anak remaja harus kita didik secara benar agar dia bisa berkembang dengan benar, dengan baik. Remaja memiliki prefrontal cortex atau bagian otak yang mengatur kontrol diri dan pengambilan keputusan yang belum sepenuhnya berkembang atau matang hingga usia 25 tahun. Artinya mereka lebih rentan terhadap perilaku impulsif dan adiktif. Ini sudah diteliti oleh Dr. Anna Lemke dari Stanford University, menyebutkan bahwa dopamin spike yang konstan bisa menyebabkan dopamin defisit, sehingga hal-hal lain di luar TikTok terasa membosankan. Dan ini sudah terjadi di wilayah Indonesia. Waktu, layar, dan gangguan fokus ini berakibat atau berdampak pada jangka panjang, seperti penurunan perhatian jangka panjang, gangguan tidur karena konsumsi sebelum tidur, dan penurunan kemampuan menyelesaikan tugas panjang. Ini juga didata oleh Survey Common Sense Media 2023, menunjukkan bahwa remaja menghabiskan rata-rata 1,5 jam per hari di TikTok, dengan 20% dari mereka menonton lebih dari 3 jam. Dan ada lagi, ini adalah perbandingan antara aplikasi TikTok dan aplikasi lain. Di sini kita sudah melihat bahwa durasi aplikasi TikTok 15-60 detik hingga 10 menit. Dan algoritmanya sangat personal, cepat, dan adiktif. Dan fitur adiktif adalah scroll tanpa batas, menggunakan musik dan notifikasi yang sangat mengganggu. Ini juga mengganggu fokus emosi, yaitu adalah mendapatkan hiburan secara cepat, kejutan, dan lucu. Dan kalian akan bisa melihat tabel yang saya sajikan di layar ini. Kalau kita lihat dari semua aplikasi, TikTok lebih unggul dalam menggunakan AI untuk mengait pengguna secara cepat, terutama yang punya rentang perhatian pendek atau butuh hiburan instan. Selanjutnya adalah TikTok menggunakan hook model oleh NERL. TikTok juga mengikuti kerangka hook model. Hook model ini berisi tentang trigger yang berisi notifikasi, bosan, dan iklan. 2. Action, membuka aplikasi dan swipe. 3. Variable reward, memunculkan video menarik, lucu, atau unik. 4 adalah investment, menggunakan like, comment, follow, dan membuat konten sendiri. Semakin sering kamu mengulangi siklus ini, semakin kuat kebiasaanmu terbentuk. Mirror neuron dan trend. Ini adalah melihat orang lain melakukan tarian, prank, atau challenge mengaktifkan mirror neuron. Ini seperti efek yang akan mengakibatkan bagian otak yang membuat kita merasakan apa yang dilakukan oleh orang lain. Inilah mengapa kamu terdorong untuk ikut tren yang viral. Selanjutnya adalah apa kira-kira bahayanya dan bagaimana cara mengatasinya. Kita akan membahas tentang bahayanya terlebih dahulu. Yang pertama adalah ketagihan ringan hingga berat. Nomor 2 adalah mengakibatkan gangguan tidur dan produktivitas. Nomor 3, mengisolasi sosial atau kehilangan waktu untuk interaksi nyata. Nomor 4, penurunan minat pada aktivitas lain. 4 resiko yang sangat mengerikan. Dan kita juga bisa mengatasi bahaya dan resikonya dengan cara yang pertama adalah menggunakan fitur digital well-being di TikTok atau menggunakan time screening. Nomor 2, menerapkan waktu layar maksimum.
Ini bisa menggunakan screen time limit. Nomor 3, melakukan detox digital secara berkala. Ini sangat penting sekali bagi yang sudah ketagihan dengan TikTok. Nomor 4, menggunakan konten edukatif untuk memperkaya waktu di aplikasi. Nomor 5, membangun kebiasaan baru seperti olahraga, membaca buku, atau kegiatan sosial. TikTok bukanlah aplikasi jahat. Ia hanya dirancang dengan sangat efisien untuk mempertahankan perhatianmu. Seperti makanan cepat saji, menyenangkan, instan, tapi jika dikonsumsi berlebihan bisa berdampak negatif. Dengan memahami psikologi di balik aplikasi ini, kita bisa menjadi pengguna yang lebih bijak. Gunakan aplikasi TikTok sebagai alat hiburan saja, atau bisa dengan edukasi bahkan kreativitas. Tapi tetap jaga kendali dirimu sendiri. Kamu yang seharusnya mengandalkan aplikasi, bukan sebaliknya.